Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nastaghfiruh wa nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, dipanjangkan umurnya yang barokah, diberi kekuatan ibadah yang istiqomah. Tapi tak lihat kalau sing enggak istiqomah. Bulan wingi ku sing ngaji rodok penuh. Ibu-ibu yo 2 baris, saiki sudah tinggal separuh. Podo mudik dan liburan. Dalam ada ulang tahun Surabaya. Ya, ya. Begitulah ya kehidupan ya. Malam ini tema ngajinya marhaban ya Muharram, bukan marhaban ya Ramadan. Yo sing minta yo tak miring. Aku lah tinggal ladennya. Selamat datang wahai bulan Muharram. Saiki apa wingi? Ana sing saiki, ana sing wingi. Nggih ta? Gak usah dipermasalahkan. Sing yakin wingi yo terusno, sing yakin saiki yo. Ya. Semoga di bulan Muharram ini Allah bersihkan hati kita, Allah bersihkan dosa-dosa kita, Allah lancarkan rezeki kita yang barokah. Matur suwun. Soal Muharram ini bisa temanya banyak. Bisa keutamaan bulan Muharram itu apa? Bisa amalan di bulan Muharram itu apa? Bisa menyambut tahun baru Hijriah itu gimana? Bisa menyikapi tahun baru Hijriah. Bisa peristiwa bersejarah tanggal 10 Muharram. Itu banyak peristiwanya yang dialami oleh para nabi. Bisa temanya biasakan diri dengan muhasabah di tahun baru Islam. Bisa fadilah puasa Asyura. Bisa ada apa dengan 10 Asyura? Juga bisa keutamaan hari Asyura dan masih banyak lagi jika mengambil
tema di bulan Muharram. Kalau masyarakat Jawa menyebutkan bulan Suroan. Di masyarakat saya Nganjuk sana, saya itu orang Nganjuk. Kalau Suro tanggal 15 ku ya podo kesedudo. Pernah dengar apa enggak? Jangan pernah nyoba. Ada yang meyakini kalau mandi di tanggal 15 Suro itu awet nom. Tapi saya kira ya itu weh. Ya wes ya. Jadi memang bulan Muharram ini termasuk bulan yang Allah muliakan. Muharram bisa maknanya bulan suci. Tiap tahun bulan Muharram mesti ada pada urutan pertama, bulan Muharram. Ya, kalau bulan masih ya bulan Januari, mesti ya di awal bulan Januari, Februari, Maret. Kalau bulan Islam mesti Muharram, ya, nggak langsung poso, enggak Muharram sih. Nah, malam ini saya ingin menyampaikan amalan di bulan Muharram, ya. Keliru Ramadan. Ya Allah. Sebaiknya kita menjalankan apa di bulan Muharram ini. Saya menukil dari beberapa kitab. Ya. Kalau Qurannya ya surat 9 ayat 36 itu soal bulan yang dimuliakan sama Allah. Ya. Di bulan Muharram itu ada tanggal 10 ya, Asyura. Ya 10 itu ya Asyura itu 10. 10 suro, gampang ditanya 10 suro. Apa sebaiknya yang kita lakukan pas tanggal 10 Muharram? Terus padha wae. Satu, ingatlah anak yatim dan usaplah kepalanya. Oke. Saya ini kan di yayasan ya, panti asuhan. Kalau tanggal 10 Asyura itu banyak orang yang datang, termasuk orang-orang Arab. Mereka nyari anak yatim. Ya, ingin mengusap kepalanya. Memang dari Rasulullah, siapa yang mengusap kepala anak yatim, ya satu rambutnya itu satu derajat kemuliaan. Tapi ya jomeng diusap toh. Ya. Maksudnya mengusap itu ya santunono, ya cukup ono kebutuhan. Butuh sekolah ya biayanya dicukupi. Itu pesannya, ingatlah dengan anak yatim, ya. Terus usaplah kepalanya. Yatim loh ya. Yatim itu anak yang belum balik. Ojo sing yatim wis SMA. Ya.
Di yayasan saya itu ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA. Ya kok jenengan pilih golek sing SMA, sing ayu pisan. Sam. Ya. Sido ya. Betul nggih? Alasannya apa? Ngusap anak satu. Tidak harus di yayasan, mungkin di kanan kiri kita ada anak yatim. Tempat usap. Nanti rezeki jenengan 1 tahun ya insya Allah lancar. Misalkan ngusap sambil ngasih uang 10.000 atau 50.000, ya. Niat mengamalkan bulan Muharram tepatnya tanggal 10. Yang kedua, sedekahlah pada fakir miskin. Siapkan pas tanggal 10-nya. Nyari orang fakir miskin di sedekah sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Yang ketiga, memberi buka orang yang berpuasa. Puasa apa? Asyura tadi. Ya, biasanya kalau di masjid sudah disiapkan, yang puasa Senin Kamis disiapkan. Ya ini puasa Asyura. Nanti disiapkan. Tadi saya ketemu siapa tuh yang ini, ya marani donatur ini ya. Oke, sebulan sekali. Ya. Bisa untuk menyiapkan, ya, ngasih makan dan minum orang yang sedang puasa Asyura. Yang keempat, memberi minum pada orang lain. Ya, ngasih minum. Yang kelima, silaturahim. Ya, pada kerabatnya, ya, atau pada ulama yang terdekat. Yang keenam, dianjurkan menjenguk orang sakit. Jika punya keluarga atau teman yang lagi sakit, ya jenguk pas tanggal 10. Yang ketujuh, saat itu ya, birrul walidain. Walaupun setiap saat kita sudah birrul walidain, khususnya pas tanggal 10 Muharram. Kesenangannya orang tua itu apa? Yang masih punya orang tua. Dengan siapa akan kesenangannya apa? Itu keistimewaannya tanggal 10. Yang kedelapan, menahan marah. Sejak marah. Masa nanti ada ujian yang buat marah, empeten. Dan marah pada tanggal 10 Maret. Deling-eling. Yo nek iso yo tahan. Dawuh Nabi lek ngeten, la taghdab walakal jannah. Ngene. Ojo marah ya. Untukmu nanti surga. Memang nahan marah itu yo rada abot ya. Nggih. Urusan hati, latihan sabar. Yang kesembilan, memaafkan orang yang zalim. Jangan dizalimi oleh koncone, tanggane. Pas tanggal 10, gampang maaf. Kalau di luar tanggal 10 Muharram apa boleh tidak memaafkan Ustaz?
Ya memang setiap saat kita diperintahkan mudah memaafkan orang lain. Dawuhun Allah, Fa'fu maafkanlah. Wasfahu dan lapangkanlah dadamu. Artinya maaflah sampai sing tulu. Jadi orang mudah memaafkan orang lain. Terus gini, ada pakar bahasa ngomong gini. Kalau aku memaafkan, rugiku apa? Kalau aku tidak memaafkan, untungku apa? Jadi menghitung-hitung untung ruginya. Kalau aku tidak memaafkan juga ada untungnya. Kalau aku memaafkan, malah aku bisa menjalankan perintahnya aku. Kasih contoh satu ya, Al-Quran. Nabi pernah didolimi oleh sebagian sahabat. Nabi ya pernah ini tidak enak. Itu langsung sama Allah dinasihati. Langsung Allah nasihati. Dengan mengirimkan satu ayat di bawah malaikat Jibril. Intinya apa? Kita disuruh mudah memaafkan orang lain atau orang. Yang ke-10 kata Ibnu Abbas disuruh memperbanyak amal soleh. Nah, amal soleh kan banyak, termasuk sunnah, sedekah, baca Quran, zikir, tasbih, rohim, ya. Apapun bentuknya amal soleh. Yang ke-11 menyingkirkan apa saja yang mengganggu orang di jalan. Yaitu walaupun tidak pas tanggal 10 Muharram ya bagus kan. Menyingkirkan gangguan ya di jalan. Termasuk menyingkirkan duri atau yang ke-12 kata Imam Ali sahabat Nabi memperbanyak membaca surat Ikhlas 1000 kali. Sudah pernah apa belum? Terus jangan tak jawab, kayaknya berkali tak usah. Jadi cara ngitung. Kan ada tetekan. Kita kata Imam Ali loh ya. Imam Ali yang dekat sama Rasul. Pas khusus tanggal 10 Muharram banyaklah baca surat Ikhlas 1000 tangguh. Jeneng ngaji oleh ilmu ku ya dilakoni ya. Aja dirungokno wae. Kan belum pernah nyoba toh. Jangan coba 1 jam dapat berapa kali. Andai kan dapat 500 kan hanya 2 jam. Ya. Bisa sambil beraktivitas. Hafal kan surat Ikhlas? Wah, hafal banget setiap hari buat bacaan sholat. Hebat loh surat Ikhlas. Sampai Rasul menyebutkan siapa yang baca surat Ikhlas sama dengan menghatamkan Quran. Hebat itu tafsir Al-Ikhlas. Makanya ya, Ikhlasku tidak dituliskan di ayat itu, enggak ada ayat Ikhlas, enggak ada. Tapi namanya surat Ikhlas, tapi enggak ada ayatnya Ikhlas. Ya apa enggak? Jangan pernah merenung ngeten. Jadi ini surat Ikhlas, tapi kok gak ada ayat Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kok gak ada kalimat Ikhlas ya? Itu artinya ikhlasku harus tersembunyi, jangan ditunjuk-tunjukkan. Biar Allah saja yang tahu keikhlasan hatimu. Ngoten nggih? Pun dieling-eling tanggal 10 Muharram
Kata Imam Ali suruh baca surat Ikhlas 1000. Wong baca WA berjam-jame ana waktu mau surat Ikhlas tahun sekali gak ana waktu. Nemen. Napa nemen iku? Kebacut. Lah yo aku tiap hari membaca ya WA di HP berjam-jam ana waktu. Tiap hari. Masa saya aku setahun sekali tanggal 10 Haram, gak ada waktu baca Ikhlas 1000 kali. Bisa kan nggih? Kira-kira sak jam mari ya. Mari sak jam. Tetap setengah. Sak jam tengah itu ya, kalau buat baca Ikhlas abot asal itu suwe gak mari-mari. Nek game buka HP, lihat HP, cepet. Temen gak kroso. Pun nggih, monggo diperangi. Yang nomor pinten? Yang ke-13. Ya puasa 10 subuh. Pun orang Yahudi, orang Nasrani aja zaman Rasul puasa kok itu puasa. Menghormati kemuliaan bulan yang ke-14 menjauhkan diri dari perbuatan maksiat kata Qatadah. Kata Ibnu Abbas berbuat dosa di bulan Muharram itu dosanya lebih besar berlipat. Jadi mulai hari ini atau kemarin kita berusaha untuk tidak ngerumpi, tidak ngomong yang sia-sia. Jauhilah kemaksiatan sekecil apapun. Ingat-ingat ini Muharram, bulan yang Allah muliakan, bulan suci. Kita sering mendengarkan para penceramah, bulan Muharram itu bulannya Allah. Ya kan? Syahrul Muharram syahrullah. Dan itu dikaitkan dengan lafaz jalalah. Bulan Muharram syahrullah sama dengan Baitullah. Baitullah, rumah Allah. Kalau rumah Allah. Kalau bulan Muharram ini bulan Allah. Kalau keluarga ahlullah, keluarga Allah. Siapa keluarga Allah di muka bumi? Ya, apa rumah Allah di muka bumi? Dan bulan apa? Bulannya Allah. Gandeng niku tiga niku. Sahrullah, Baitullah, Ahlullah. Ahli Allah itu ahli Quran di dunia. Ya. Masya Allah. Ahli Allah di dunia itu ahli Al-Quran. Monggo-monggo ya. Mencintai Al-Quran mulai dari membacanya, memahami dan menjalankan isinya. Yang ke-15 15 memakai celak mata bercelak. Tapi kalau laki-laki sungkan ya, apalagi enggak pernah kok tumben ngono ya 10 Muharram golek celak barang ini sing sering celaan iki minta iki lho starting ya. Apa toh? Sekali kesan sekali, Ustaz enggak celain. Iki punya iki. Cuma sehari ya. Toh. Saya punya teman, ya Ustaz. Bisa biasa. Kalau di Madura itu kayaknya bayi
bayi-bayi itu dicelai ya. Siap-siap celak barang ya. Enggak apa-apa ditumben-tumben loh, okay? Yang ke-16 ya mandi. Walaupun ya sehari kan tiap hari kan sudah mandi, tapi mandi yang mandi besar. Ya, 10 Muharram. Jam berapa? Enggak usah takon jamnya kok repot-repot ya. Yeah. Yang ke-17 bikin menu istimewa untuk keluarga. Ya, pas tanggal 10 Muharram itu keluarganya dikumpulkan. Ya, bikin menu yang istimewa, tidak seperti biasanya. Ada ulama yang ya menerangkan, blondone tambah ono pas 10 Muharram. Yang biasanya dikasih 100 hari, ya, tambah ono 100 ya 200. Ya. Yang penting, yang jelas istimewa. Mengistimewakan 10 suro. Jadi kalau ada masyarakat pas 10 suro, boleh PT itu bener itu. Itu bener. 10 suro boleh PT. Mengistimewakan keluarga. Ya. Yang ke-18 motong kuku 10 Muharram ya. Itu yang saya temukan ya di beberapa kitab termasuk kitab An-Nawadir ya dan kitab Nihaya yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Itu amalan di bulan Muharram. Kemudian saya lanjutkan ke tema berikutnya ya sesuai dengan kondisi waktunya. Menyikapi tahun baru Hijriah. Menyikapi tahun baru Hijriah. Yaitu dengan introspeksi tahunan. Namanya muhasabah. Dan dawai Ibnu Abbas, hasibu antuhasabu. Hisablah dirimu, hitunglah dirimu sebelum nanti wazinu au yuzanu. Timbanglah dirimu sebelum kalian ditimbang. Artinya introspeksi tadi. Dan itu ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ada tahunan. Introspeksi itu bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan, bisa tahun. Kak tahunan ya pas bulan Muharram ini. Kalau bulanan ya bulan apa? Ya bulan Muharram ini. Kalau mingguan Jumatan. Kalau harian gini, Kak ngono. Gawe kota. Untuk introspeksi harian, setiap mau tidur, setiap hari ya, mau tidur, itu ingat-ingatlah apa yang aku lakukan seharian tadi. Aku ngomong apa, aku berbuat apa. Aku mesti eling. Setiap mau tidur sempatno introspeksi diri mesti eling. Mulai dari bangun tidur saya aku ngomong apa, janji apa, bujuki apa, ngerasani apa. Ya. Sing dieling-eling sing elek-elek wae. Sing apik enggak usah. Setiap mau tidur
sambil istighfar. Astagfirullah, aku mau kok batin wong iki, aku berprasangka buruk. Ya. Astagfirullah, aku mau kok ngerasani si A. Ya. Yang jelek-jelek itu diingat. Itu namanya muhasabah harian. Sekali, ya. Biasanya mau tidur tuh ngiling-ngiling apa? Kim, kamu ngiling-ngiling apa mau tidur? HP ya. Rata-rata HP ya. Ya, yang paling dekat dengan awan-awan saiki apa? Singa dawuhipun Rasul, ya. Tinggalkanlah sesuatu yang menyebabkan kamu lupa dengan Allah. Lah ya mau tidur kok HP-an, ingat Allah. Padahal mau tidur itu latihan mati. Latihan mati. Bagaimana besok kalau mati temenan, ingat Allah apa enggak? Wong latihannya sudah enggak ingat, apalagi besok matinya. Makanya Nabi ku sangat susah, Nabi sendiri ku berdoa pada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah, ya, dari godaan setan ketika sakaratil maut. Iku Nabi. Kenapa? Soalnya setan itu saat orang itu sakaratil maut itu sudah mengerahkan tenaganya sampai kita itu lupa ingat sama Allah. Itu tujuan setan. Ya kata Rasulullah, wong ku nek mati enggak ingat Allah itu matinya su'ul khotimah. Kon nggih, monggo diingat-ingat dawuh Nabi, tinggalno sesuatu yang menyebabkan kamu lupa pada Allah. Ya. Nek HP-an sambil zikir iso apa enggak? Akeh gak iso. Ya, akeh gak iso. Jadi kita kalau membaca ya pengakuan iblis di Quran itu ngeri banget, ngeri banget. Ya. Iblis tak sedikit sedikit ya. Iblis itu ketika diusir dari surga, ya turun di bumi itu dia gembira ria, guyang guyu. Aku sudah berhasil menurunkan Adam dari surga ke bumi. Apalagi nanti anak cucu Adam kecil bagiku. Iblis itu. Dan itu diabadikan di Quran pengakuan iblis gini. Aku akan menyesatkan anak cucu Adam ya semuanya. Semuanya. Yang enggak bisa disalahin oleh iblis itu sedikit. Itu pengakuan iblis. Dan nggih, masyaallah. Makanya monggolah kita itu kalau mau tidur introspeksi harian ya mau tidur ojo HP. Nah iso HP itu jam sekian itu baru buka HP, jam sekian baru buka. Jangan terusan ngentekno laptop. Pun ya diingat-ingat dawuhipun Rasul tadi ya. Jadi tinggalkan sesuatu itu yang menyebabkan lupa dengan Allah. Nah, orang yang enggak mau introspeksi diri itu namanya orang yang rugi. Ya. Atau orang yang celaka. Mengapa? Karena tidak mengingat dosa yang telah lalu. Padahal dosa itu tersimpan di sisi Allah. Lupa dengan dosa-dosa yang lalu, padahal dosa itu tersimpan di sisi Allah.
Kemudian menghindari dengan perasaan memandang orang yang lebih unggul dalam soal dunia. Wah, soal dunia dia itu berat. Hindari itu. Artinya, kepengenlah orang yang lebih unggul soal urusan akhirat. Jadi kalau memandang teman, Masya Allah, ya ibadah tekun, itu kepengen niru seperti itu. Kepengen meniru kebaikannya orang. Jangan mudah ya terkagum dengan keberhasilan orang lain soal dunia. Ingat dawuhipun Rasulullah ya, soal urusan dunia pandanglah yang lebih rendah. Soal urusan akhirat pandanglah yang lebih tinggi. Soal hatiku nanti tenang. Ya. Jangan dibalik memandang orang yang lebih rendah dalam soal agama. Nah, ya. Kata Rasul, berbahagialah orang yang memperoleh nikmat umur yang panjang dan mengisinya dengan amalan yang baik-baik. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ya. Semoga Allah panjangkan umur kita dan baik amalnya. Ya. Hadis riwayat ya, Ahmad. Nah, saya lakukan sedikit masalah peristiwa bersejarah pada tanggal 10 Muharram untuk para nabi. Kalau saya baca di tafsir itu, misalkan Nabi Adam ditetapkan di surga itu pada tanggal 10 Muharram. Terus saya itu merenung, saat itu sudah tanggalan atau belum ya? Nah, saya merenung, tapi juga menyalahkan, tapi merenung. Oh, Nabi Adam ditetapkan di surga pada tanggal 10 Muharram. Bumi diciptakan pada tanggal 10 Muharram. Itu saya mikir, wis ana tanggalan apa dulu? Tapi kalau peristiwa yang dialami oleh para nabi itu ada di Quran. Soal tanggalnya, saya juga belum menemukan pas tanggal itu di sejarah-sejarah. Ya, misalnya, Nabi Isa diangkat ke langit, ya, yang mau disalib sama kaumnya itu jatuh pada tanggal 10 Muharram. Berarti Allah menyelamatkan Nabi Isa yang mau dibunuh atau disalib oleh kaumnya. Kalau itu di Quran ada, yang saya cari tanggal 10 Muharramnya itu loh. Dan ini sejak dulu waktu saya di pondok juga sudah diberitahu sama kiai saya. Saya catat itu tanggal 10 Muharram ada peristiwa apa-apa. Terus sekarang saya berpikir tanggal 10. Peristiwa Nabi Musa ketika membelah laut dengan tongkatnya itu juga jatuh pada tanggal 10 Muharram. Allah selamatkan, Allah bahagiakan. Sekaligus laut itu jadi kuburannya Firaun. Itu tanggal 10. Makanya orang Yahudi tadi, orang Nasrani tanggal 10 Muharram mereka puasa. Terus Allah, aku lebih berhak puasa pada tanggal 10 Muharram. Supaya aku tidak menyamai Yahudi dan Nasrani, aku tahun depan ya mau puasa 9 dan 10.
10 supaya tidak sama dengan mereka. Sebelum sampai ya tahun depan Rasul sudah wafat dulu. Jadi kalau di masyarakat ada yang puasa Tasu'a, Asyura, ya monggo, yang Asyura ya monggo. Aja ono sing nyalahno, ya. Oke. Nabi Nuh ketika kapalnya mendarat itu jatuh pada tanggal 10 Nabi Ibrahim ketika Allah selamatkan dari kobaran api itu pas tanggal 10 Muharram. Jadi banyak para nabi yang Allah selamatkan pas bersamaan dengan 10 Allah menyelamatkan dan Allah menggembirakan. Ya. Tobatnya Nabi Adam ya, diterima sama Allah tanggal 10 Muharram. Kalau itu kisahnya agak panjang. Nabi Adam itu kesalahannya cuma sekali, tapi tobatnya 300 tahun. Sepertiga usianya. Padahal kesalahan Nabi Adam itu ada kemahnya. Kemahnya apa? Adam turun ke bumi, di bumi beranak pinak, sehingga punya cucu, cicit, terus termasuk kita. Ya benda. Kesalahan Nabi Adam ada kemahnya. Itu pun Nabi Adam nyesel dan tobat. Sampai Allah ya menerima tobatnya. Fataba alaih. Allah telah menerima tobatnya Nabi. Kalau saya baca di tafsirnya sampai nangis-nangisnya itu membasahi bumi. Nah, terus kita nak tobat ya sempat nangis apa enggak? Sempat ya. Anak cucu Nabi Adam kok ya. Cucu Nabi Adam. Yang beda mungkin Adam salah sekali, tobatnya suwe. Kita salah berkali-kali. Mungkin bedanya di situ. Untung rahmat Allah itu luas. Seandainya nggak ada rahmat Allah, kira-kira kita susah masuk surga. Teman, yang sudah di surga saja salah sekali dilorot ke bumi. Nah yang di bumi salahnya berkali-kali mau ke surga toh. Masya Allah, seandainya tidak ada rahmat Allah yang luas, hanya pesimis ke surga. Jangan ingat-ingat, Adam salah sekali dilorot, diusir sama Allah dari surga. Kita yang salah berkali-kali. Nah, makanya kita selalu mengharap rahmat Allah. Ya, rahmat Allah luas. Ya. Allah sendiri sudah pesan, kamu jangan putus asa dari rahmat-Ku. Nih. Niku jenengan pernah dengar kisahnya para nabi. Ya, yang Allah selamatkan, Allah bahagiakan pada tanggal 10 Muharram. Termasuk Nabi Yunus ya, ketika dikeluarkan dari perut ikan tanggal 10 Muharram. Dengan banyak baca tasbih. Nanti kita juga gitu niru Nabi Yunus ya. Banyak membaca tasbih.
banyak-banyaklah berzikir ya. Tasbih Nabi Yunus sudah sama hafal semuanya, tinggal mengamalkan. Oke. Usahakan nanti pas tanggal 10 Muharram baca yang banyak. La ilaha illa anta subhanaka. Kalau di Pondok Pujon, pondoknya Kiai Cak Nglumuddin, membaca tasbihnya itu la ilaha illa minimal 450. Saya nggak tahu rahasianya. Ya. Minimal baca 450 kali. Wes akeh maneh, sing 1000 maneh durung tentu. Ya sak mampune lah ya, wis niat maca soal nanti ketiduran ya biar Allah nilai ya membaca ya. Nggih. Ngaji ku sing abot kan ngamalnone ya apa enggak? Ya sak mampune lah ya. Kalau di desa itu, di desa-desa yang saya tahu, desa saya, setiap subuh itu mesti membaca tasbihnya Nabi Yunus. Ya, istilahnya dibuat ujian. Setelah azan sambil nunggu qomat. Itu zamannya banyak yang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzalimin. Nggih mboten? Aja disalahno. Nggih. La ilaha illa anta. Mesti iku, mesti. Itu tasbih maka Nabi Yunus ketika dikeluarkan dari perut ada satu nabi lagi yang saya tahu kisahnya di Quran. Mungkin masih jarang diketahui. Nabi Daud. Nabi Daud tobatnya diterima oleh Allah ya pas tanggal 10 Muharram. Terus apa salahnya Nabi Daud? Nabi Adam pernah mengakui salahnya. Contohnya ya, Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana. Itu ungkapannya Nabi Adam, pengakuan dosanya. Nabi Daud juga tobat, merasa salah karena sudah punya istri 99, pengen istrinya orang lain. Pernah dengar? Terus dengan kepengen dah istri 99. Ini kok diabadikan di Quran, kisah itu. Dibahasakan dengan bahasa Nabi Daud sudah punya 99 ekor kambing. Tapi kok masih menginginkan seekor kambing miliknya orang lain. Bahasanya bahasa sindiran. Bojone wong ati tipek. Kambingnya orang mau dimiliki, disindir sama Tuhan. Terus Nabi Daud itu insaf tobat. Tobatnya diterima sama Allah pas tanggal 10 Muharram. Terus faidah muhasabah. Faedahnya apa ketika muhasabah? Satu, mengetahui hak-hak Allah yang harus dipenuhi. Muhasabah dirinya, aku sudah memenuhi hak Allah atau belum? Hak Allah itu diantaranya ya,
Allah diagungkan. Allah ditaati firman-firmannya. Hak melaksanakan rukun iman dan rukun Islam. Begitu kata tafsir Al-Iqlil. Hak Allah itu ya satu diagungkan. Kan kita sudah sering ya mengagungkan, memang hanya Allah yang kita agungkan. Kemudian ditaati firman-firmannya, apapun firmannya ditaati. Dan melaksanakan rukun iman dan rukun Islam ya. Memang ada rukun Islam yang haji kalau mampu, kalau enggak ya enggak. Kan? Itu hak-haknya Allah. Sempurnakan. Cukup. Cukup apa ditambah? Masih. Ya. Kata ulama namanya Imam Athaillah. Usahamu untuk mengenali berbagai kekurangan yang tersembunyi dalam dirimu adalah lebih baik daripada atau ketimbang melakukan yang sia-sia. Jadi artinya kamu introspeksi, muhasabah diri, termasuk muhasabah kesalahanmu yang tersembunyi. Itu diingat-ingat. Walaupun disembunyikan mesti bakal nampak sisi Allah. Itu bisa introspeksi, tidak hanya harian, bisa tiap waktu, dari sholat ke sholat. Muhasabah. Yang tak aku sembunyikan dosa apa ya? Diingat-ingat dan segera minta ampun kepada Allah. Ya. Saya kira cukup sekian dulu, mudah-mudahan di bulan Muharram ini kita lebih baik, lebih semangat beramal soleh ya, dan Allah bersihkan jiwa kita ya. Allah panjangkan